Sekarang kita lanjut ke pertemuan ke-8 atau tatap muka 8 tentang zakat, yaitu fungsinya dalam menciptakan ketangguhan sosial. Nah, pada bab zakat ini, sebelum masuk pada bab zakat, kita akan menerangkan tentang sedekah. Sedekah itu terbagi dua, sunat dan wajib. Sedekah sunat terbagi dua juga, infak dan wakaf. Kemudian sedekah wajib itu masuk pada, yaitu sedekah yang disebut, yang wajib ini zakat. Nah, ini ada di sini landasannya, waqimus zakah waqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian juga di sini dibuat secara ringkas peruntukannya, yaitu peruntukan zakat atau yang disebut dengan mustahik yang berhak terima zakat, yaitu fuqara, fakir, masakin, miskin, mu'alaf, orang baru masuk Islam, amil zakat, panitia zakat, gharim, orang yang terbelit hutang atau orang bangkrut, firiqab, pemerdekaan budak, fisabilillah, perjuangan di jalan Allah, dan ibnu sabil. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Di sini juga disebutkan pengertian zakat. Nah, ini untuk pertemuan ke-8. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah pelaksanaan zakat atau fungsi zakat, fungsi pembayaran zakat. Yaitu yang pertama, zakat dalam membangun sinergi. Surah Sabah ayat 39. Yaitu dengan membayar zakat itu akan tercipta kerjasama yang tulus antara yang berzakat dengan penerima zakat, sehingga terpelihara dengan baik hubungan sosial. Yang kedua, pokok bahasannya adalah bahwa dalam pembayaran zakat itu berfungsi menumbuhkan kemakmuran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 265. Nah, ini disebut dengan zakat tepat guna atau zakat produktif yang marak dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya bagaimana? Yaitu mendiagnosa terlebih dahulu keadaan penerima zakat, kemudian memberikan bantuan berupa bahan atau peralatan sebagai modal usaha, bukan uang cash. Nah, semua peralatan itu dibeli dengan uang zakat kita. Kemudian yang ketiga yang akan dibahas adalah fungsi zakat dalam membangun masa depan. Itu landasannya surah Al-Insan ayat 20 sampai 22. Nah, bagaimana zakat membangun masa depan ini ditinjau dari dua sisi. Dari yang dizakatkan, nah itu yaitu apa yang kita zakatkan, yaitu zakat visi. Nah, sekarang semakin luas makna zakat. Ada zakat visi. Artinya apa zakat visi? Memberikan suatu pandangan pemikiran masa depan kepada orang lain, sehingga terbangun masa depan orang lain. Ini zakat visi. Atau disebut juga zakat sanubari, zakat perasaan. Kemudian ditinjau dari zakat materi. Apa yang kita zakatkan itu berupa uang, emas, hasil pertanian, itu semuanya diuangkan lalu dijadikan untuk membiayai program masa depan. Contohnya pondok pesantren, dengan uang zakat dibangun kelas-kelasnya, kantinnya, digaji guru-gurunya, atau TPA, majlis ta'lim. Nah, ini fisabilillah, dibiayai dengan uang zakat. Kemudian zakat membangun masa depan ditinjau dari yang berzakat. Itu orang berzakat itu membangun masa depannya yang bahagia di akhirat.
Nah, ini pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 atau tatap muka ke-9 ini tentang puasa atau bab puasa. Intinya pada pertemuan ini adalah bagaimana materinya tentang puasa untuk pengendalian diri. Nah, di sini ada 3 pembahasannya, subpokok pembahasan. Terlebih dahulu tentang apa sebenarnya inti sari puasa. Inti sari puasa itu pengendalian diri. Nah, diri yang terkendali ini adalah karena puasa itu bisa menjadikan kita bebas dari belenggu-belenggu nafsu yang tak terkendali. Nah, apabila nafsu-nafsu yang tak terkendali itu bisa dikendalikan, maka jiwa kita menjadi bebas dan merdeka. Ini akan meningkatkan suasana fitrah di hati kita, yang menjadikan orang menjadi orang takwa. Di sini juga dibahas pengertian puasa. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah pelaksanaan puasa. Pada pertemuan ini ada 3 subpokok pembahasannya. Yang pertama, puasa dan meningkatkan kecakapan emosi, yaitu surah Al-Baqarah 183. Puasa dengan frekuensi atau jumlah yang tinggi akan bisa menciptakan kecakapan emosi. Artinya, dengan keseringannya kita berpuasa akan muncul perasaan peka dan rasa empati yang tinggi, yaitu puasa mampu mencipta hubungan yang tulus, toleransi yang tinggi atau kesabaran yang tinggi, dan si orang sering berpuasa itu lebih tahan terhadap ujian dan cobaan hidup. Ini subpokok bahasan pertama. Subpokok bahasan kedua yaitu puasa itu mampu mengendalikan iman. Ini surah Ali Imran ayat 14. Artinya puasa itu bisa mengendalikan diri kita agar pikiran-pikiran kita itu selalu berada di jalur keimanan, jalur fitrah. Menjaga agar pikiran kita itu selalu sejalan dengan rukun iman. Nah, ini puasa dapat mengendalikan iman. Maksudnya, bonus duniawi yang kita peroleh, atau umpamanya kita mau kaya, kita peroleh kekayaan. Nah, semua yang kita dapati ini tidak mengurangi atau tidak menghilangkan keimanan kepada Allah. Pikiran kita tetap konsisten pada tujuan utama, yaitu visi hidup seorang muslim, yaitu bagaimana kita tetap berpegang dan bersujud kepada Allah dalam rangka mencapai ridho Allah dunia akhirat. Subpokok ya bahasan yang ketiga yaitu puasa, hikmah pelaksanaan atau fungsi puasa dalam memelihara tata surya jiwa. Nah, ini boleh ditinjau secara makro dalam lingkup luas, yaitu puasa itu bisa memelihara planet-planet atau susunan tata surya jiwa. Ternyata jiwa kita tuh seperti seolah-olah sebuah sunan tata surya jiwa, agar planetnya itu yaitu rukun iman dan rukun Islam itu tetap beredar pada orbitnya, yaitu
tetap mengelilingi titik sentralnya, God spot kita, sehingga tetap tercipta di dalam diri kita itu titik-titik keseimbangan atau keharmonisan. Kemudian puasa itu memelihara tata surya jiwa. Ini dalam lingkup mikro, artinya bahwa puasa itu mampu memelihara sumber daya manusia kita atau anggota tubuh tetap bertindak sesuai dengan suara hati yang fitrah atau God spot, yaitu Asmaul Husna. Dengan demikian akan selalu tercipta keharmonisan dalam pribadi dan sosial. Hubungan kita dengan Allah atau secara vertikal, dan hubungan kita sama manusia atau secara horizontal. Ini pertemuan ke-9.